Mari kita berdoa. Tuhan, benar seperti pujian yang kami naikkan, piala kami kosong. Kami berusaha mengisinya dengan berbagai kesenangan, pengejaran akan kenikmatan dunia, tapi tetap kosong. Kami bersyukur Tuhan Kau telah datang dan memberikan diri-Mu untuk mengisi piala kami. Dengan kehadiran-Mu, dengan pengorbanan-Mu, dan dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh sungguh merasakan apa itu kepuasan sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan beribadah, merasakan kehadiran-Mu, mengalami anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini duduk diam untuk menerima firman-Mu. Karena itu Tuhan, tenangkan hati kami, biar hati pikiran kami boleh sungguh tertuju sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami percaya apa yang Engkau hendak ajarkan dan katakan pada kami. Itulah kepuasan jiwa kami, itulah petunjuk dan tujuan hidup kami. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, kiranya menerangi hati pikiran kami, sehingga kami sungguh mengerti isi hati Tuhan dan tujuan hidup kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu hidup yang layak bagi Injil atau hidup yang berpadanan dengan Injil. Kita akan melihat Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kita buka bagian firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Ini saya tadi tahu dalam rangka eksposisi kitab atau surat Filipi ya. Dan kita sampai di pasal 1 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan bagi kita 4 ayat ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, di dalam bulan Januari ini kita sering berpikir bahwa tanggal istimewa itu 1 Januari ya. Tetapi ada satu tanggal lagi yang istimewa. Yaitu apa saudara sekalian? Tanggal, boleh dibantu mungkin slide-nya ya. Tanggal 9 Januari. Saudara, siapa yang tahu di sini tanggal 9 Januari itu hari apa? Ya. Tanggal 9 Januari itu terkenal sebagai Quitters Day. Maksudnya apa saudara sekalian? Hari di mana orang quit. Ya. Maksudnya 31 Desember bikin resolusi atau komitmen tahun baru saya akan begini. Umumnya hanya bertahan 9 hari. Hari ke-9 nyerah ya. Back to normal seperti itu. Maka saudara sekalian, inilah fenomena Quitters Day. Karena ini adalah sebuah riset yang secara umum ditanya secara jujur, kamu bikin janji apa sebelum masuk tahun baru? Berapa lama janji itu bertahan? Rata-rata diukur 9 hari. Umur janji manusia itu 9 hari. Jadi kalau ada yang janji, saya akan diet, hari ke-9 sudah mukbang lagi. Kalau orang Kristen berjanji, saya akan baca Alkitab setiap hari. Tanggal 9 sudah tidak rutin baca, bolong-bolong saudara sekalian ya. Kalau ada orang berjanji, saya tidak mau marah-marah lagi, saya mau jadi orang yang sabar. Dia sabar 8 hari, kali 9 meledak saudara sekalian. Ini Quitters Day ya. Jadi manusia buat resolusi sebelum masuk tahun baru, mayoritas sudah gugur 9 Januari. Kenapa saudara sekalian? Karena seringkali resolusi kita, komitmen kita itu didasarkan pada mood, suasana emosi di akhir tahun. Kita lihat di akhir tahun itu
hotel banyak acara, gereja pun ada acara, dan itu sangat emosional saudara sekalian ya. Dan itu momen yang tepat, mood yang tepat untuk kita membuat janji. Tetapi memang kita tahu, resolusi atau komitmen yang didasarkan kepada mood tidak akan bertahan lama. Karena itu kita butuh fondasi yang lebih kokoh. Tidak cukup emosi, tidak cukup mood, tidak cukup suasana hati. Harus ada yang lebih solid. Apa itu saudara sekalian? Ini yang Paulus ajarkan, identitas. Kita harus tahu siapa kita. Baru komitmen kita itu make sense. Baru kita bisa menjalankan komitmen itu. Kalau kita tidak tahu dan kita lupa siapa kita, identitas, maka komitmen itu tidak punya akarnya saudara sekalian ya. Itu cuman mungkin ikut-ikutan, terbawa suasana, mungkin perasaan bersalah yang menghinggapi kita. Wah, saya selama ini marah-marah, saya gak mau marah-marah deh. Cuman guilt, tapi tidak ada fondasi yang solid. Paulus mengembalikan kita kepada fondasi yang solid, yaitu identitas. Ini yang dikatakan oleh Paulus di ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Saudara, kata berpadanan ini menarik sekali. Kenapa? Karena menggunakan kata yang sulit, yaitu politeuomai. Ya, di Yunani aja sulit, apalagi di kita bahasa Indonesia, begitu kan? Kenapa Paulus pakai kata sulit? Karena artinya politeuomai itu artinya bertindak sebagai warga negara. Kenapa Rasul Paulus pilih kata yang tidak simple? Ya. Kenapa dia pilih kata yang sulit dari kata polis, ya kota, artinya kota / negara, begitu kan ya? Theomai, bertindak sebagai warga negara. Jadi arti kata berpadanan itu artinya menjalankan hak kewajiban sebagai warga negara. Hidup sesuai hukum konstitusi sebuah negara. Berperilaku sebagai warga kota merdeka. Pertanyaannya, apa hubungan hidup berpadanan dengan Injil dengan warga negara? Istilah ini biasa istilah untuk politik. Untuk undang-undang, untuk kewajiban warga negara. Apa hubungan dengan kerohanian? Saudara, Paulus ingin mengingatkan, identitas kita itu siapa? Warga negara sorga. Kalau orang mau bikin komitmen, saya masuk tahun baru, saya mau gini. Bagi Rasul Paulus, dasarnya itu harus jelas. Siapa kita? Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Warga negara sorga. Itu artinya hidup berpadanan dengan Injil. Hidup sesuai identitas asal usulmu. Karena kita warga sorga, itulah namanya hidup sesuai standar sorga. Standar Tuhan. Itu namanya hidup yang layak bagi Injil. Berpadanan dengan Injil. Saudara, menarik sekali. Kenapa Paulus memilih kata yang cukup sulit, ya, atau yang istimewa ini untuk di dalam berbicara kepada jemaat Filipi. Sedikit konteks sejarah Filipi. Filipi lokasinya itu di Yunani. Saudara kalau lihat Google Map, Filipi atau namanya apapun sekarang itu Yunani. Ya, didirikan oleh ya Filipus dan raja bernama Kaisar atau gubernur bernama Filipi. Tetapi sebetulnya orang-orang Filipi itu gaya hidupnya dan cara pikirnya Romawi. Jadi saudara bayangkan ya, negaranya Yunani, lokasi Yunani, tapi karena Romawi memerintah, mereka yang tinggal di Filipi berbahasanya mungkin ya, berbahasa Latin, mungkin saudara sekalian ya, sebagian penduduk berbahasa Latin, pikirannya Latin, hukum begitu ya, kemudian gaya hidupnya Latin atau Romawi begitu kan. Jadi mereka bangga sekali sebagai orang Filipi, kami adalah orang Romawi di tanah Yunani. Mereka jaga identitas itu. Saudara, ini persis seperti misalnya orang Indonesia diaspora, orang Indonesia di luar negeri, di Amerika. Ketika mendengar lagu kebangsaan, wah, ingat identitasnya. Benderanya merah putih, lagu kebangsanya Indonesia Raya. Saudara, itu ya, merasa bangga dengan identitas sendiri di negeri asing. Dan itu sangat solid ya. Misalnya kita seringkali melihat banyak sekali orang Indonesia merindukan makanan Indonesia di luar negeri. Sehingga di mana-mana saudara perhatikan, kalau orang Indonesia jalan-jalan ke Eropa kemana, ada restoran Indonesia nggak? Ya, karena merasa di negeri asing, maka satu-satunya yang membuat dia terkoneksi dengan identitas asalnya Indonesia adalah makanan. Jadi ketika orang makan tempe, makan tahu, makan nasi uduk, atau makan babi guling, saudara sekalian ya, serasanya at home. Rasanya at home.
Jadi saudara bayangkan jemaat Filipi ya, mereka tinggal di tanah Yunani, tapi makanannya Romawi, pikirannya Romawi, logikanya Romawi, budayanya Romawi. Mereka merasa at home, saudara sekalian ya, meskipun di tanah asing. Nah, karena hal itulah Paulus menggunakan kata ini. Sekarang kalian orang Filipi adalah orang yang paling tahu bagaimana mempertahankan identitas di tanah asing. Sekarang saya mau kasih tahu. Kita hidup di dunia, ini negeri asing. Identitas kita warga negara sorga. Nah sekarang kalian pasti tahu bagaimana caranya hidup. Karena kalian sudah tahu bagaimana cara hidup di Yunani menggunakan cara Romawi. Kalian tidak membaur, tidak lalu kehilangan Romawinya kalian. Sekarang sebagai orang Kristen, kita adalah warga negara surgawi. Sementara masih tinggal dalam dunia, kita tahu apa yang kita boleh ikut, mana yang kita harus pertahankan identitas kita. Bagaimana menjadi warga surgawi di dalam dunia ini. Dan Paulus nanti di Filipi 3 mengingatkan sekali lagi, karena kewargaan kita adalah dari sorga, dan dari sana kita menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Jadi tema citizenship, identity dalam surat Filipi sangat kental dari awal. Karena penduduk Filipi adalah penduduk yang bangga dengan identitasnya sebagai warga Romawi meskipun di tanah Yunani. Maka saudara sekalian, seorang warga negara misalnya ya, taat hukum bukan karena sedang mood ya. Ini bahasa yang dipakai kan warga negara ya. Bukan karena sedang mood, tapi karena itu identitasnya. Misalnya seorang warga negara Indonesia taat hukum, begitu kan? Pemilu ya dia ikut, pajak dia bayar, begitu kan? Aturan-aturan dia ikut. Ya nanti kalau misalnya mau mendaftarkan nomor telepon baru bulan Juli harus dengan wajah ya, tidak bisa nomor yang tidak jelas wajahnya. Itu ikut aturan semuanya. Karena kita warga negara warga negara Indonesia, begitu kan? Nah demikian juga hidup berpadanan atau hidup layak dengan bagi Injil itu bukan sekedar bikin janji tahun baru, begitu ya. Tuhan, aku berjanji lebih baik tahun ini. Lebih dari itu, Tuhan, aku tahu identitasku, warga negara surgawi, anakmu lahir dari atas. Tolonglah saya hidup sesuai dengan identitas ini. Itu namanya hidup yang layak bagi Injil, hidup yang berpadanan dengan Injil. Pertanyaan berikutnya, saudara sekalian, dan ini yang menjadi perenungan kita yang utama. Apa ciri-cirinya identitas sorgawi? Apa ciri-cirinya orang yang hidup berpadanan dengan Injil? Yang pertama, ciri yang pertama adalah dia hidupnya berusaha konsisten. Saudara, Paulus mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Perhatikan ini, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri. Apa pesan Paulus? Konsisten. Saya datang, saya melihat. Saya tidak datang, saya tetap mendengar. Ada saya, tidak ada saya, kalian sama. Teguh. Itu konsisten. Ya, saudara, seorang pengemudi yang baik, ada polisi, tidak ada polisi, sama. Seorang anak yang baik, ada orang tua melihat, tidak ada orang tua melihat, sama. Seorang murid yang baik, ada guru mengawasi, tidak ada guru mengawasi, tidak nyontek. Itu konsisten. Ya, orang Kristen yang konsisten, jemaat yang konsisten, ada hamba Tuhan, tidak ada hamba Tuhan, sama. Tetap rajin, tetap teguh. Saudara, itu artinya konsisten. Itu yang Paulus maksudkan. Saya datang, saya melihat. Kalau saya tidak datang, kalian tetap sama, teguh, saya mendengar. Itulah hidup yang berpadanan dengan Injil. Saudara, tidak ada gap antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Tidak ada gap apakah ada orang lihat kita atau tidak. Tidak ada gap, ya, tidak kontradiksi antara minggu pagi seperti sekarang ini dan besok kita kembali kerja. Tidak ada gap waktu kita sibuk bekerja Senin sampai Jumat dengan kita liburan dan rileks hari Sabtu. Tidak ada gap. Konsisten. Bukan berarti monoton, saudara sekalian. Konsisten nilainya. Nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kemurnian, ya, nilai kesetiaan, kesabaran, cinta kasih, itu konsisten. Saudara, mengapa konsistensi itu layak ya atau berpadanan dengan Injil? Karena Injil yang kita percaya itu konsisten. Ya, dari dulu sampai sekarang Injil sama. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mau seberapa berdosanya pun, seberapa jahatnya pun, kalau dia berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Saudara, seringkali dalam pertanyaan, ya dalam tanya jawab begitu orang suka bertanya, masa orang sudah merampok, membunuh begitu ya, kemudian merusak rumah tangga orang lain, lalu dia kembali ke Tuhan, Tuhan ampuni dia. Apa jawaban kita? Konsisten, ya. Ini orang sudah jahat sekali, ya sudah merusak hidup orang lain, sudah merusak gereja Tuhan, seperti Saulus begitu ya, membunuh, menganiaya banyak orang Kristen, dia bertobat, Tuhan terima. Iya, Injil konsisten. Barang siapa, anyone yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, itulah konsistensi Injil. Karena itu hidup yang berpadanan dengan Injil, ciri pertama adalah konsisten. Karena Injil yang kita percaya, Injil Kristus, itu konsisten, tidak berubah. Diselamatkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Konsisten, ya. Dan oleh anugerah, bukan oleh jasa. Konsisten, ya. Dan hanya lewat Kristus, bukan lewat jalan lain. Konsisten. Dan Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita, adalah teladan dalam konsistensi. Saudara, perhatikan apa yang Yesus ajarkan. Dia mengajarkan tentang cinta kasih. Apa yang dia lakukan? Dia mengasihi sampai mati, ya. Dia mengasihi sampai titik darah penghabisan. Saudara, bayangkan dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Dia masih memberikan roti, menawarkan roti kepada Yudas. Ya, perjamuan terakhir itu Yudas ikut makan. Saudara sekalian, seharusnya Tuhan Yesus sudah tahu kan Yudas akan berkhianat. Rotinya 11 saja. Loh, kok Yudas tidak? You'll see. Kamu akan lihat kenapa saya nggak kasih dia. Seharusnya begitu ya, tapi tidak. Yohanes 13 mengatakan, seperti Yesus sudah mengasihi murid-muridnya, maka dia mengasihinya sampai kesudahannya. To the fullest extent. Yudas dapat roti. Ya. Detik terakhir dia mencium Yesus, Yesus memanggil dia sahabat, bukan musuh. Ya, saudara sekalian, konsisten ya. Tuhan Yesus itu memang dia Tuhan, dia Allah sejati, manusia sejati. Dia mengajar tentang kasih, dia mempraktekkan. Saudara, manusia itu sering ada perkecualian ya. Misalnya ada orang hebat begitu ya, oh kok dia hebat begitu, terkenal begitu, ngomongnya begitu, tapi kok kelakuannya orang sukses ada perkecualian lah ya. Kamu kan belum sesukses dia, gak usah kritik-kritik ya. Manusia ada perkecualian. Manusia selalu ada perkecualian. Apalagi makin sukses, makin terkenal dia, banyak perkecualian. Khusus dia itu gak dosa. Khusus dia itu boleh. Khusus dia gak konsisten tuh gak apa-apa. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Allah yang sempurna, manusia sejati. Dia mengajarkan apa, dia melakukan apa. Saudara, Yesus banyak berbicara tentang pengampunan. Ya, banyak memberi perumpamaan tentang pengampunan, perumpamaan anak yang hilang. Apa yang dia lakukan? Ketika dia naik ke salib, dia menderita. Kalimat pertama, Bapa ampunilah mereka. Jadi perkataan sama perbuatan Yesus selaras. Yesus mengklaim sebagai jalan keselamatan. Hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu lewat dia. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bayar harga dengan mati di salib. Banyak orang bikin klaim gak mau bayar harga, saudara sekalian. Yesus konsisten. Dia yang mengklaim, dia yang bayar harga. Saudara, dalam satu tim kerja di sekolah begitu ya, para mahasiswa ini dibagi dalam kelompok-kelompok begitu. Ayo kerja. Ditunjuk ketua. Ada satu ketua dari grup ditunjuk, saudara sekalian, kerjanya cuma nunjuk orang. Tugas kamu gini. Kamu tugasnya apa? Saya kan ketua. Saudara sekalian, itu tidak konsisten. Ada seorang yang bernama David. Saudara sekalian, dia seorang misionaris yang tidak berjabatan misionaris tentunya. Dia dikirim ke satu desa terpencil yang mengalami krisis air bersih di Filipina. Dia dikirim dalam perlengkapan yang sangat kurang. Dia tidak ngerti bahasa orang setempat, dia tidak ngerti budayanya ya. Tapi dia punya kebiasaan dan dia jaga konsistensi ini. Yaitu apa, saudara sekalian? Dia ikuti cara hidup orang setempat. Jadi setiap pagi laki-laki ke hutan, tebang pohon, potong kayu, ya sudah. Dia ikut, bahasanya tidak bisa, budayanya tidak ngerti. Yang dia lakukan apa? Tidak usah banyak omong, just do it. Ya, dia tidak bisa omong karena tidak tahu bahasanya. Maka saudara sekalian, dia ikut motong. Setelah potong, tebang pohon, belah kayunya, bawa beban dengan pundak ya. Sebenarnya kan bisa bawa dengan diseret toh, tapi dia ikuti laki-laki setempat bawanya di pundak yang berat ya, dengan berat. Lalu kemudian lewat jalannya tuh jalan yang terjal ya. Dia ikuti, dia tidak jadi jalan yang pintas, dia ikuti, saudara sekalian ya.
dia konsisten. Setiap hari seperti itu. Ya, jadi orang tidak ngomong banyak dengan dia karena bahasanya tidak ngerti. Mereka tidak ngerti dia tidak ngerti mereka. Tapi dia ikuti secara konsisten. Dan setiap kali dia berkunjung ke rumah warga juga tidak bisa banyak omong. Tapi dia selalu konsisten bawa roti, bawa obat-obatan, dan bawa air bersih yang dia punya, yang dia dapatkan dari luar. Saudara, David melakukan ini konsisten setiap hari selama bertahun-tahun. Sampai tahun 2024 masyarakat desa yang dulunya menolak Injil mulai terbuka. Mereka mau berbicara sekarang. Ya, beberapa wanita bahkan berani mendatangi David untuk belajar tentang Alkitab karena melihat David konsisten. Baca Alkitab, konsisten melayani tanpa pamrih. Dan pada akhirnya lama-kelamaan banyak warga desa terima Tuhan. Karena mereka merasa sangat dikasihi oleh seorang yang tanpa syarat melayani mereka dengan konsisten. Saudara, konsistensi itu powerful ya. Injil itu konsisten dan hidup yang berpadan dengan Injil itu konsisten. Mari apa yang kita lakukan ya, apalagi kita masih dalam suasana di tahun baru, di bulan pertama tahun 2026. Mari kita minta Tuhan berikan kita kekuatan agar kita tuh konsisten berdoa, konsisten hadir, konsisten melayani, konsisten mengasihi. Saudara, memang kita manusia itu ada kelemahan. Sehebat-hebatnya kita tidak sempurna. Tetapi yang Tuhan minta kita konsisten dari hal kecil. Ya, konsistensi itu bukan sesuatu yang seperti apa ya, seperti sesuatu yang wah begitu kan, dari hal besar. Tidak. Justru konsistensi itu dibuktikan dari hal kecil. Saudara, ketika kita di gereja memuji nama Tuhan, mari kita di kantor jujur. Sehingga hidup kita menjadi pujian. Ketika kita di medsos mungkin kita banyak bicara dan menyebarkan kutipan tentang cinta kasih. Biarlah selesai di medsos, di rumah kita mengasihi. Banyak orang di akhir tahun suka bikin kutipan-kutipan di medsos. Kangen rumah, kangen keluarga. Gak pernah telepon keluarganya sama sekali. Tapi di medsos selalu I miss my family. I wish they are here. Tapi gak pernah angkat telepon, gak pernah WA saudara sekalian. Tapi ke medsos kasih tahu. Nah, berpadanan dengan Injil adalah konsisten. Kalau kita posting begitu, tunjukkan. Bahkan mungkin gak usah posting, just do it. Saudara, itu hidup yang berpadanan dengan Injil adalah satu cirinya konsisten. Ya, itu sebabnya meskipun kita manusia itu tidak sempurna, tapi kita mau belajar konsisten. Kalau hari ini kita gagal, kita jatuh, mari kita jangan diam di situ. Konsisten bangun. Konsisten bangun, konsisten bertobat, konsisten minta ampun, konsisten minta Tuhan beri kita kesempatan. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan seperti kata Paulus, aku datang, aku tidak datang, you guys teguh. Itu yang dia minta pada jemaat Filipi. Ya, kedaulatan Tuhan. Apakah Paulus di penjara, apa Paulus itu keluar dari penjara? Teguh, gak tergantung Paulus. Dalam diri masing-masing identitasmu jelas sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, konsisten. Yang kedua, saudara sekalian, Paulus mengingatkan, ya, apa itu hidup yang berpadanan dengan Injil? Hidup yang bersatu, unity. Dikatakan, teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, nanti Paulus akan membahas soal perpecahan sedikit ya, konflik di dalam jemaat Filipi itu nanti ya. Saudara akan sampai ke sana dalam eksposisi, tapi dia sudah tabur benihnya di sini. Injil itu mempromosikan unity, bukan perpecahan. Ya. Kenapa? Karena identitas kita nggak cuma individu. Saya orang Kristen, saya warga sorgawi, saya anak Tuhan. Kita juga warga sorgawi, kita anak Tuhan, kita orang Kristen. Identitas itu bukan hanya individu saya, identitas itu identitas bersama, komunal, corporate identity. Jadi kita tahu siapa kita individually, kita tahu siapa kita bersama-sama. Sama-sama orang Kristen. Sebab itu hidup berpadanan dengan Injil adalah spirit kesatuan. Dan Paulus minta, saya ada, saya nggak ada, bersatu. Teguh dalam kesatuan. Karena Injil itu menyatukan saudara sekalian. Pertama, Injil merobohkan tembok pemisah atau membuka jalan antara kita dengan Tuhan. Injil mempersatukan, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Sehingga akibatnya
tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi juga runtuh, ya. Orang Yahudi dulu tidak mau makan dengan satu meja dengan orang non-Yahudi karena katanya kalau kita ketemu mereka, kita yang kudus jadi najis seperti mereka. Tapi tidak demikian. Kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus, diperdamaikan dengan Tuhan, kita saling menguatkan satu meja. Saudara sekalian, Kristus memperdamaikan kita satu dengan yang lain. Dua jadi satu. Jauh jadi dekat, yang dekat tetap dekat, ya. Saudara sekalian, Injil adalah berita perdamaian. Perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan sesama. Jadi, apa itu hidup yang berpandangan dengan Injil? Selalu cari bagaimana kita bisa bersatu. Bukan apa bedanya kita, bagaimana kita bisa berpecah, bukan. Spirit Injil adalah spirit unity, ya. Spirit untuk melihat bagaimana kita bersatu dalam Injil sekalipun kita berbeda. Saudara sekalian, dalam Olimpiade Paris 2024, tim basket yang menarik perhatian dunia bukan tim Amerika. Karena udah biasa Amerika tuh juara terus kan, ya. Kalau sampai mereka nggak juara baru jadi berita, ya. Tapi yang menarik perhatian itu tim dari sebuah negara yang namanya Sudan Selatan, South Sudan, ya. South Sudan adalah negara termuda di dunia, baru merdeka tahun 2011. Saudara, bertahun-tahun perang, ya, bertahun-tahun dalam kemiskinan, perang saudara, konflik etnis. Jadi tiap hari makanannya perpecahan, perpecahan, perpecahan. Hari ini konflik sama siapa? Besok kita serang siapa? Besok kita balas dendam pada siapa? Jadi isinya negara ini adalah konflik dan balas dendam, ya. Tetapi mereka berhasil membentuk satu tim basket. Wah, dan luar biasanya saudara sekalian, di seluruh negara South Sudan, Sudan Selatan, tidak ada lapangan basket indoor. Nggak ada saudara sekalian, ya. Semuanya outdoor, nggak ada uang, negara miskin, konflik terus, ya, pertumpahan darah terus. Jadi mereka cuma punya lapangan basket yang lantainya itu dari aspal. Saudara kalau tahu main basket, tahu lapangan basket itu dari kayu yang bagus gitu, ya. Kemudian juga ada coatingnya, ya. Jadi bola itu digituin membalnya pas seperti internasional kan. South Sudan tidak aspal, seperti jalanan saudara sekalian. Jadi bola dibeginiin, membalnya agak lain sedikit. Ini latihan di situ, main di kayu mungkin beda begitu kan. Tapi itu yang mereka punya. Jadi mereka latihan seperti itu dengan ring basket yang sudah karatan. Saya nggak tahu ya, besi kalau karatan tuh bolanya membalnya lebih tinggi atau tidak, ya. Jadi mereka latihan juga nggak persis seperti akan mereka mainkan di Olimpiade nanti. Tapi lolos ke Olimpiade, ya, mereka lumayan talented saudara sekalian, ya. Nah yang luar biasa, waktu main pemanasan lawannya siapa? Tim Amerika, USA. Wah saudara sekalian, orang mengatakan pasti hancur ini, ya. Sudah nggak ada tempat latihan yang memadai. Ini juga nggak jelas kapan ngumpulnya, disatukannya latihannya kapan, begitu kan. Mereka main saudara sekalian, luar biasa. Amerika ketinggalan 16 poin. Mungkin Amerika syok kali ya saudara sekalian, ya. Waduh, ini pemain negara baru ini. Akhirnya South Sudan kalah sama Amerika 100-101. Cuma kalah 1 poin saudara sekalian. Jadi banyak orang terkejut sekali. Negara yang tidak punya fasilitas, negara yang isinya perang semua begitu kan. Kemudian negara pengungsi begitu. Kok bisa hampir menandingi tim terbaik di dunia Amerika, ya. Amerika punya tim begitu baiknya, 1 orang pun bisa mengalahkan 3 orang saudara sekalian. Bayangkan apalagi 5 begitu kan. Cuman kalah 1 poin. Saudara kalau kita perhatikan bagaimana rahasianya mereka. Apa rahasianya mereka? Coba perhatikan, mereka ini semua pengungsi, ya. Karena perang saudara mereka pengungsi. Jadi tidak ada di antara mereka yang rumahnya itu utuh. Pasti mereka tuh diusir dari rumah mereka, ya. Mereka banyak yang besar di kamp pengungsi, meninggalkan tanah air mereka, dan sekarang mereka sudah berkarir di berbagai belahan dunia. Ya, jadi masing-masing cari uang, cari nafkah sendiri. Tiba-tiba ketika pemerintah South Sudan memanggil, ayo bantu negara kita bikin tim basket berlomba di Olimpiade mewakili negara kita. Semuanya ngumpul, ya, semuanya kumpul. Padahal ini semua orang konflik semua loh saudara sekalian, ya. Ini semua pengungsi, ini orang konflik, semua ada perbedaan. Setiap hari kerjanya balas dendam, marah, konflik. Tetapi untuk negara, mereka bersatu. Maka salah seorang pemain sampai berkata begini, saudara sekalian. Negara kami berpuluh-puluh tahun kerjanya perang dan perpecahan. Itu saja isinya. Setiap hari kami bangun, beritanya perang, konflik, perpecahan. Selalu ada pertumpahan darah. Tapi hari ini,
Kami semua bersatu sebagai satu kesatuan. Tidak ada lagi suku ini, tidak ada lagi suku itu. Kami adalah Sudan Selatan. Saudara, kesatuan itu powerful sekali ya. Seberapa banyaknya pun perbedaan, seberapa besarnya pun gap ya, tetapi Injil itu mempersatukan dan begitu besar kuasanya. Maka Yesus berdoa kepada Bapa di sorga begitu ya, malam sebelum dia disalibkan. Ya Bapa, jadikanlah mereka satu sama seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kita adalah satu. Saudara, bayangkan kesatuan orang Kristen itu bukan masalah praktis saja. Ayo bersatu ya, jangan ribut-ribut, tapi masalah doktrin Tritunggal. Ya, ketika orang Kristen bersatu, kita menyaksikan anak dan Bapa adalah satu. Wah, ini masalah serius saudara sekalian. Jadi spirit Injil adalah spirit kesatuan. Saudara, Tuhan tidak minta kita itu dalam segala hal selalu satu suara. Ya enggak selalu ya. Kita tidak semua hal itu kita setuju. Tapi untuk satu hal ini kita harus mau bersatu. Yaitu apa? Injil. Injil adalah berita baik tentang Allah yang memperdamaikan. Di sini, di balik perbedaan kita, kita lihat yang lebih besar yang mempersatukan kita, yaitu Injil dari sorga, karena kewarganegaraan kita dari sorga. Di sorga cuma ada satu citizenship. Di dunia, saya nggak tahu ada berapa negara sekarang, hampir 200 negara. Ada begitu banyak citizenship ya, ada orang bisa 2, 3, 4 warga negara. Tapi di sorga cuma satu. Itu maksudnya Rasul Paulus. Kita ingat itu identitas kita ingat Injil itu dari sorga dan itu yang mempersatukan kita. Saudara sekalian, kita terus berdoa ya. Perbedaan kita tidak akan hilang, tapi jangan sampai jadi konflik. Bahkan menjadi harmoni tubuh Kristus yang saling melengkapi. Kita tidak perlu uniform, tapi kita harus unity. Mungkin kita tidak seragam ya. Tidak bisa kalau mau ibadah di GKY Kuta style rambutnya harus begini. Gak ada saudara sekalian ya. Nah, mungkin kita seperti itu kan. Kita tahu setiap orang berbeda. Tetapi kita percaya Injil mempersatukan. Dan kalau ada konflik, kalau ada sakit hati, Injil adalah kabar baik, kasih cinta kasih Tuhan. Jangan diam di situ. Ada perdamaian, ada pemulihan, ada pengampunan, ada pertobatan. Saudara, mari kita berdamai dan kita kembali kepada kesatuan. Karena itulah ciri khas yang kedua, hidup yang berpadanan dengan Injil. Yang ketiga, saudara sekalian, apa ciri khas hidup yang berpadanan dengan Injil? Yang ketiga adalah hidup yang teguh. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, orang sering bertanya begini, oh kalau sudah dengar khotbah, sudah hidup berpadanan dengan Injil, ya seharusnya hidup itu lancar dong. Tidak tentu saudara sekalian ya. Paulus mengatakan di sini kita punya lawan. Iblis. Ada lawan ya, dan lawan itu menyulitkan. Saudara, Paulus memberi peringatan akan ada lawan, ada penderitaan, ada tekanan. Tetapi hidup yang berpadanan dengan Injil adalah hidup yang teguh. Sekalipun ada tekanan, ada lawan, dan ada penderitaan. Orang membayangkan, ya saya sudah dengar firman Tuhan, poinnya 1, 2, 3. Kalau saya lakukan, hidupku jalan tol. Tidak seperti itu saudara sekalian ya. Tidak ada jalan tol dalam hidup orang Kristen. Karena hidup ini adalah peperangan rohani. Paulus mengatakan manusia lama kita berusaha menggoda manusia baru kita agar kembali ke manusia lama. Dalam diri kita pun ada peperangan. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menang. Nah, karena itu sama dalam dunia juga tidak gampang ya. Tapi Paulus mengatakan jangan gentar, jangan mundur, jangan menyerah. Karena kenapa? Karena kita punya Injil. Injil itu teguh saudara sekalian. Kita melihat Tuhan Yesus ketika dia diperhadapkan dengan salib, dengan cawan pahit begitu ya. Saudara, ada kegentaran sebagai manusia. Ada semacam kegoyahan. Dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Mari di sini berjaga bersama dengan aku. Ini kegentaran manusiawi saudara sekalian. Yesus bukan takut mati.
Yesus bukan takut penderitaan, dia takut wajah Bapa yang tidak lagi tersenyum pada dia. Yang paling Kristus takutkan adalah Bapa meninggalkan dia secara manusia. Dan itu terjadi di salib. Dan dia berseru dengan terus terang, ya, bukan dari hati. Dia berseru dengan publicly. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dia takutkan jadi. Dalam seketika momen ketika dia menggantikan posisi kita, saudara sekalian. Itu ada kegentaran itu. Dan itu yang dia katakan, ya Bapak, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Saya tidak mau terpisah dari engkau. Saudara, Yesus bukan takut ditinggalkan murid-murid. Seringkali Yesus tanya, kalian gak pergi? Seringkali Yesus malam-malam tinggalkan mereka juga berdoa bersama Bapa. Yesus tidak takut ditinggalkan murid-murid. Mau pergi silahkan. Yesus tidak takut juga disiksa, saudara sekalian. Yang dia takut, Bapa jangan palingkan wajahmu daripadaku, karena aku anakmu yang kau kasihi. Tapi melewati itu pun Yesus teguh sampai akhir. Sampai dia naik ke salib dan berkata, sudah selesai. Dia tidak mundur. Kalaupun Bapa meninggalkan dia sekejap mata, beberapa jam di salib, karena dia memikul dosa kita, biarlah itu terjadi, ya. Let it happen, let it happen. Saudara sekalian, hidup sebagai orang Kristen itu tentu kita menghadapi banyak tantangan dan tekanan. Kalau ada yang menjanjikan, kalau percaya sama Tuhan Yesus, tubuhmu selalu sehat. Ya. Kalau percaya pada Tuhan Yesus, ya usahamu pasti lancar. Kalau percaya pada Tuhan Yesus, kerjamu itu cuma promosi, nggak pernah demosi. Pasti palsu itu. Ya, itu lawan Injil, bukan Injil. Itu lawan Injil. Dan kita jangan digentarkan. Karena itu berita palsu kok. Saudara sekalian, ada satu organisasi Open Doors merilis laporan tentang penganiayaan Kristen di seluruh dunia. Nigeria adalah negara di mana banyak orang Kristen dibunuh karena iman mereka. 50.000 saudara sekalian, ya. Luar biasa untuk zaman abad 21, banyak sekali. Banyak sekali, ya. Tapi mereka tidak mundur. Seorang wanita Nigeria kehilangan suaminya dalam serangan milisi, gerejanya dibakar, komunitasnya hancur saudara sekalian, ya. Tetapi kemudian dia berkata, kami mungkin menghadapi kesulitan, tapi kami tetap teguh, stand firm dalam Kristus. Dia Allah yang akan memperjuangkan kami, berperang bagi kami. Saudara, itu keyakinannya. Dia teguh, ya. Kehilangan suami, kehilangan gereja, kehilangan komunitas. Seorang wanita di India, ya, Suman. Ini kenapa saudara mungkin tanya, kok kesaksiannya banyak wanita? Karena yang mati banyak pria. Dan ini yang survive ini janda-janda atau saudarinya. Saudara, Suman seorang wanita India menyaksikan, ya, bagaimana saudaranya, saudara perempuannya dipukuli sampai mati karena imannya. Oleh siapa? Keluarganya. Salah satunya dukungan keluarganya. Keluarganya sendiri menyerang komunitas Kristennya, tapi dia tidak berkata, tidak peduli berapa banyak masalah yang saya hadapi. Saya sudah menemukan hidup saya dalam Yesus, saya tidak akan pernah berbalik. Itu keteguhan. Saudara, kita bersyukur, ya, dalam pengertian kita tidak sedang mengalami penganiayaan fisik. Kita mengalami penganiayaan dalam hal yang lain tapi tidak dalam fisik. Tidak ada orang memukul kita karena kita ke gereja atau karena kita percaya pada Yesus. Tapi kita juga perlu teguh karena kita menghadapi peperangan rohani yang sama. Kita perlu teguh dalam doa, teguh dalam iman, teguh dalam melayani Tuhan meskipun ada tekanan. Karena itulah kesaksian bahwa Injil itu teguh. Yaitu apa? Saya bukannya senang banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak halangan dalam hidup ini. Tapi saya dipanggil Tuhan untuk menyaksikan keteguhan Injil. Maka Tuhan berikan saya kekuatan untuk bisa teguh setiap hari. Meskipun menghadapi berbagai macam tekanan. Saudara, Injil adalah kabar baik tentang Allah yang teguh mengasihi kita sampai akhir. Jadi hidup yang layak bagi Injil, yang berpadanan dengan Injil adalah hidup yang teguh. Artinya apa? Kita tidak senang, memang tidak suka kalau ada kesulitan, tapi kita expect. Hidup ini tidak mungkin 100% lancar. Hidup ini pasti juga ada hambatan, ada masalah. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Karena itu dimanapun saja saudara sekalian, kalau ada orang berkata,
orang mau melayani Tuhan kok sulit sekali. Ya memang demikian. Orang kok mau bersaksi, bekerja sebagai saksi bekerja dan menjadi saksi Tuhan di kantor atau di mana kok sulit sekali. Ya memang demikian. Bukannya kita tidak empati, tetapi memang itu juga realitas, saudara sekalian ya. Kalau orang kok bagaimana mau beribadah kok dipersulit, memang demikian. Teguh, saudara sekalian ya. Kita tidak mengharapkan hidup ini 100% lancar. Kita percaya ada kemurahan Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Dan kita percaya juga Tuhan mau kita teguh apapun situasinya. Dan Injil mempunyai kuasa untuk menguatkan kita. Saudara, kita memang sekali lagi tidak sempurna, tapi kita perlu stand firm, kita perlu teguh ya. Kalau kita mengalami momen goyah, momen lemah, saudara kita mohon kekuatan. Tuhan kuatkan saya, agar saya bisa teguh dan hidup sepadan dengan Injil. Saudara, 9 Januari mungkin Quitters Day, tapi kita bersyukur. Khususnya jemaat GKY Kuta sekarang 16 Januari kan ya. Kita tidak quit kan ya saudara sekalian. Kita masih berdiri teguh. Kita bukan quitters. Karena kita jelas identitas kita. Kita adalah warga kerajaan sorga dan itu permanen. Itu kekal saudara sekalian. Karena itu kita ingat kita dipanggil untuk hidup berpadanan, hidup layak bagi Injil. Hidup sebagai warga negara sorga di bumi. Jadi kita jelas siapa kita. Kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Karena kita jelas identitas kita. Pertanyaannya, kembali untuk mengingatkan kita. Apa itu sih hidup yang layak bagi Injil? Hidup yang berpadanan dengan Injil. Cirinya itu apa? Saudara bawa pulang 3 ini saja ya. Yang pertama konsisten. Yang pertama konsisten ya. Apa yang kita katakan dan kita lakukan konsisten ya. Karena Injil itu konsisten. Yang kedua, kita jelas identitas kita bersama, gak cuma pribadi. Identitas kita bersama. Karena itu kita mau bersatu. Di tengah perbedaan, kita harus mencari persatuan bagi Injil. Demi Injil kerajaan Allah. Yang ketiga, kita sama-sama teguh berdiri di tengah badai masalah. Saudara, kalau kita merasakan goyah, kita merasakan goncang, maka pandanglah kepada salib Yesus. Yesus tidak quit di tengah penderitaan. Dia bertahan sampai tuntas demi menyelamatkan saudara dan saya. Ya, jadi mulai besok di kantor, di tempat kerja, atau ketika kita kembali ke rumah hari ini, kemanapun kita pergi saudara sekalian. Ya, biarlah dengan 3 hal yang kita dengan lakukan dari hal kecil ini konsisten, bersatu, dan teguh. Kita boleh menghidupi hidup yang layak bagi Injil, berpadanan dengan Injil, dan membuka jalan bagi Injil sejati untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Demikianlah bagaimana kita hidup menjadi saksi kerajaan sorga di tengah kerajaan dunia ini. Kiranya Tuhan memakai dan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami, melahirkan kami kembali dari atas, sehingga kami memiliki identitas yang jelas sebagai milik-Mu ya Tuhan. Kami warga kerajaan sorga, kami punya nilai-nilai dan prinsip kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan taruh kami dalam dunia, bukan karena dunia rumah kami, tapi karena ini tempat pelayanan kami, tempat kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan selama kami hidup. Tuhan pimpin kami supaya seumur hidup, setiap langkah hidup, kami boleh berpadanan dengan Injil, kami boleh menjalani hidup yang layak bagi Injil. Ajar kami dan beri kami kekuatan untuk konsisten, untuk selalu mencari persatuan ya Tuhan, dan untuk berdiri teguh, bukan dengan bersandar pada pengalaman kekuatan kami, tapi bersandar pada kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan tolong kami, sehingga apa yang Kau telah bayar bagi kami dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, boleh sungguh worth it dengan hidup yang kami hidupi. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mempunyai hidup yang berpadanan dengan Injil, yang konsisten dengan identitas kami sebagai anak-Mu, sebagai warga kerajaan sorga. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi saluran berkat untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.